Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para santri, ma'asyirat talabah, minal banin, minal banat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bil iktifa wal iktisar, kita buka bersama-sama suratul Maidah. Surat Maidah kita buka ya, bersama-sama ayat yang kedua. Sekali lagi, suratul Maidah itu surat Madinah. Surat Madinah jumlah ayatnya 120 ayat. Jadi surat Madinah itu bukan surat yang diturunkan di Madinah, bukan begitu. Tapi surat Madinah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah. Setelah hijrah, bukan ayat yang diturunkan di Madinah, tapi ayat yang diturunkan setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, ayat Mekah. Nah, itu ya. Nah, itu paham. Jadi gitu. Jadi sebagaimana ayat atau suratul Maidah ini, jadi beberapa ayatnya diturunkan bukan di Madinah, tapi di Hudaybiyah. Ada yang di Hudaybiyah. Kalau ayat kedua ini diturunkan di Hudaybiyah. Itu ya. Jadi ini suatu surat terakhir ya, yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, surat yang terakhir, maka suratnya surat berat sekali. Jadi ketika Anda semua sedang menghafal, ada kok ringan, ada yang berat, memang seperti itu. Ya, ada yang diturunkan itu Nabi itu sampai bergetar gitu, sampai menyangka itu kena sakit ayan atau seperti apa. Nabi itu bergetar seperti itu, ya, bergetar, pucat, hampir pingsan kayak gitu. Nah, saking beratnya menerima itu, sehingga ketika Nabi itu berubah wajahnya itu menjadi sumringah begitu, sudah fresh begitu, baru Nabi membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Maidah ini surat yang sangat berat ya. Ya, apalagi ayat yang ketiga itu ayat yang paling berat menurut Nabi. Jadi ada yang berat, ada yang ringan. Sampai ketika Nabi itu turun itu di atas onta yang diriwayatkan itu ya. Ya, onta, kemudian sampai ontanya itu nggak mampu membawa beban Nabi itu, sampai ndoprok, sampai lemes ontanya itu, sampai ya ndoprok itu apa ya, sampai duduk ontanya itu saking beratnya. Nah, itu ya, gemerincing suaranya dan berat sekali, sampai ontanya aja nggak mampu membawa beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qalaid wala aminal baital haram wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la
tuhillu, jangan kalian melanggar sya'airallahi, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah. Agak bengong, dikurangi. Syiar-syiar Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la tuhillu, janganlah kalian melanggar sya'airallahi, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu apa? Syiar-syiar Allah itu ketika kita sedang melaksanakan haji. Apa syiar Allah itu? Di situ ada tawaf, ya, tawaf. Di situ ada sya'i, ya, ada tempat, yaitu di luar masjid ada yang namanya tempat sa'i, yaitu dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah, Ka'bah, Baitullah, dan seterusnya. Itu adalah syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah yang mana kita semua itu jangan melanggarnya. Enggak boleh gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Jangan kalian melanggar syiar-syiar. Syiar-syiar syiar-syiar. Ya, syiar-syiar, melanggar syiar-syiar berbuat saat haji maupun umroh. Disebut dengan sya'airallahi, syiar-syiar Allah. Wala syahral harama, dan jangan kalian melanggar bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Bulan haram itu termasuk yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka bulan-bulan itu dilarang, diharamkan untuk melakukan peperangan. Itu disebut dengan bulan haram. Wala syahral harama, dan berperang pada bulan-bulan haram. Nah, itu kalau dijelaskan. Wala syahral harama walal hadiya, dan jangan ganggu hewan-hewan kurban. Ya, jangan ganggu hewan-hewan kurban. Ya, itu. Jangan ganggu hewan-hewan kurban. Wala qalaida, dan jangan ganggu hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Maksudnya apa? Yaitu hewan-hewan kurban yang tidak boleh diganggu ini mungkin seperti mungkin pencegatannya, penggangguannya, penggagalannya, biar tidak sampai kepada tempat, maka diganggu di perjalanan, digagalkan, atau seperti apalah. Pokoknya hewan-hewan ternak yang sudah dijadikan untuk melaksanakan kurban. Wala syahral harama walal hadiya walal qalaida, dan jangan ganggu hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Wala amina, dan jangan ganggu orang-orang yang mengunjungi al-baital harama, Masjidil Haram. Yabtaguna, mereka mencari fadlan, karunia atau rezeki dengan berdagang. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Waridwanan, dan keridhaan. Nah itu ya. Nah ini bagian daripada larangan-larangan Allah. Aturan-aturan Allah yang kemarin dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Ya. Aufu bil uqud, yaitu penuhilah, itu, ya, tunaikanlah janji-janji kalian kepada Allah maupun kepada manusia. Janji yang paling tinggi itu janji kepada siapa? Janji yang paling tinggi adalah janji kepada Allah, kepada Rasulnya, setelah itu kepada manusia. Begitu ya. Nah, penuhi janjimu itu. Nah, itu. Walaupun janjimu itu bukan sesama orang Islam, janji kepada non-muslim, janji kepada orang kafir pun, ya harus ditepati janji itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah, ditepati janjinya. Itu. Ditepati janjinya. Janji kepada orang kafir ditepati. Ya, ketika perjanjian di Hudaybiyah, perjanjian yang paling berat menurut para sahabat itu ada poin-poinnya itu. Nah, akhirnya ada poinnya apa perjanjian Hudaybiyah itu? Poinnya adalah satu poin yang harus disepakati pada waktu itu, yaitu adalah jikalau ada orang Mekah yang kemudian iman kepada Muhammad alias masuk Islam, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tidak boleh mengikuti Rasulullah ke Madinah. Tapi jikalau ada orang mukmin dari Mekah itu ya, kemudian murtad keluar dari Islam, maka harus dikembalikan ke Mekah. Jadi suatu perjanjian yang sangat berat yang mungkin tidak terlalu dipahami oleh para sahabat, khususnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini merasa, ini kok kayak begini ini, gitu. Kok merugikan banget terhadap umat Islam ini. Kok rugi banget ini, perang aja kalau Umar begitu ya. Seperti itu. Tapi berat ini. Ya, akhirnya dapat apa namanya itu, dapat kejadian yang sifatnya cash. Ya, cash. Tiba-tiba anaknya Abu Jahal datang. Wahai Rasulullah, saya iman kepada engkau. Itu, saya ikut engkau ya Rasulullah. Itu. Akhirnya itu ada anaknya Abu Jahal datang menyatakan keimanan kepada Rasulullah di Hudaybiyah. Ya mudah-mudahan nanti kalian semua bisa ya sampai hadir ke Mekah Madinah, amin. Kunjung di Masjid Hudaybiyah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi dulu ketika saya sampai ke Hudaybiyah terkesan ya, ingat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi apa namanya, ada kes, anaknya siapa tadi? Anaknya Abu Jahal. Ya Rasulullah, saya iman kepada engkau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ikut kepada engkau. Akhirnya Abu Jahal langsung, Muhammad, penuhi janjimu. Nah itu kan. Bagaimana janjinya? Jikalau ada orang Mekah beriman kepada Allah, artinya masuk Islam, tidak boleh ikut ke Madinah. Akhirnya penuhi janjimu itu. Nah itu akhirnya apa namanya, Rasulullah mengatakan, wahai ya tadi ya yang beriman tadi, jangan kamu ikut ke Madinah, sabarlah sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk kamu. Wah, gimana ini? Gimana saya nanti malah disiksa, saya malah diintimidasi nanti di Mekah, bagaimana? Jadi Umar tuh sampai marah. Umar marah. Itu merasakan perjanjian Hudaybiyah itu. Sehingga singkatnya apa namanya, orang yang beriman tadi tidak lagi mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ternyata tidak pernah ingkar janji, hatta walaupun dengan bukan orang-orang yang beriman. Sehingga ternyata Allah kasih jalan. Nah itu.
Ternyata Allah kasih jalan. Jadi anaknya Abu Jahal tadi ternyata kabur dari Mekah, kabur dari Mekah. Setelah kabur dari Mekah, dia karena terganjal perjanjian, akhirnya dia tidak masuk ke Madinah, tapi diam di antara Mekah dan Madinah, pokoknya dekat pintu Madinah, di pinggir laut. Dia diam di situ. Nah, diam di situ, dia ketika ada pedagang dari Mekah melalui jalur itu, diganggunya, dicegat. Nggak boleh masuk, nggak boleh apalah begitu, diganggulah pokok intinya. Sehingga udahlah, kamu nggak usah kembali ke Madinah itu ya. Kamu nggak usah kembali ke Mekah, masuk adalah ke Madinah. Jadi ini jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu janji yang paling berat adalah janji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini janji yang tertinggi. Maka harus kita penuhi ketika kita sudah janji kepada Allah. Setelah itu janji kepada manusia, janji kepada istrinya, janji kepada suaminya, janji kepada anak-anaknya, janji kepada sesama saudaranya, penuhilah. Jadi tidak ada orang yang tepat janjinya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang mempunyai menantu, tinggal bilang saja qabiltu nikahaha. Hanya bilang seperti itu saja, bimahri malkur, gitu aja. Sudah diambil anak perempuannya, bapaknya tidak merasa ragu karena dia adalah orang yang beriman. Pasti janji itu akan ditepati. Itulah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wal hadiya wal qalaida wala aminal baital haram. Jadi seperti itu. Wal qalaid. Jadi jangan kalian ganggu apa tadi? Hewan-hewan yang sudah diniatkan untuk dikorbankan, yaitu hewan-hewan ternak. Hewan ternak itu maksudnya hewan ternak menurut yang dimaksud oleh Al-Quran, yaitu yang dijelaskan kemarin, termasuk unta, termasuk kambing, termasuk sapi, gitu ya, bukan ayam. Bukan, walaupun ayam hewan ternak, tapi bukan yang dimaksud oleh hukum syara. Maka kita harus tahu sirinya kalimat, harus tahu, oh binatang ternak, akhirnya ayam dikorbankan, ya itu tidak ada rumus tidak ada dalil syarak yang menjelaskan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aminna, dan jangan ganggu orang-orang yang mengunjungi, ya, aminal baita, orang-orang yang mengunjungi Masjidil Haram, yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana, yaitu mereka yang mencari karunia, yaitu berdagang dari Tuhan mereka, waridwanan, dan keridhaan. Wa idza halaltum fastadu, wa idza halaltum, dan apabila kalian telah selesai berikhram, fastadu, maka berburulah kalian, ya, berburulah kalian itu artinya ya terserah kalian mau berburu atau tidak berburu, nah, itu ya, fastadu, berburulah kalian. Ini adalah bentuknya adalah kata kerja bentuknya bentuk perintah. Kata kerja bentuk perintah, tapi perintahnya adalah perintah yang didahului oleh larangan, gitu ya. Didahului oleh larangan. Fastadu, jadi ada suatu kata kerja bentuk perintah tapi didahului dengan larangan.
Larangannya mana? Larangannya ayat yang sebelumnya dikatakan ada illa ma yutsla alaikum wa muhalli saidi wa antum hurum. Wa muhalli saidi wa antum hurum. Tidak dihalalkan berburu wa antum hurum jikalau kalian sedang melaksanakan ihram. Sedang kalian masih menggunakan baju ihram atau kalian sedang muhrim. Jadi muhrim itu maksudnya pakai baju ihram. Ketika kita masih pakai baju ihram, dilarang untuk melakukan buru. Nah, ini kan larangan. Ayat sebelumnya adalah satu larangan, ayat berikutnya fastadu, maka silahkan Anda berburu ketika kalian sudah selesai atau sudah melakukan tahallul, sudah halal maksudnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam melaksanakan ihram, baik umroh maupun haji. Begitu ya. Nah, itu termasuk syairallah. Ya. Jadi harusnya ketika kita sedang berihram, ikuti apa saja yang menjadi ketentuan ihram itu, baik ihram umroh maupun ihram haji. Ya, termasuk pakai baju berjahit. Itu bagi laki-laki tidak boleh pakai baju sepotong di atas, sepotong di bawah tanpa jahit. Nah, jadi kalau laki-laki nggak berjahit bajunya, bagaimana pakai celana dalam? Ya nggak boleh. Ya, itu bagi laki-laki, nggak usah pakai celana dalam itu. Karena celana dalam itu berjahit gitu ya. Tapi hati-hati nanti bisa terlepas ya. Nanti kalau terlepas bahaya. Ya itu ya, ada aturannya, ada aturan cara memakainya seperti apa. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ya sebagaimana baju yang sekarang dipakai. Itu adalah disebut dengan baju ihram. Nah, itu ya, baju ihram itu seperti itu. Itu syairallah yang harus diikuti, harus dilaksanakan. Nah, itu. Tidak boleh berburu, tidak boleh memotong kukunya, memotong rambutnya. Nah, itu ya. Tidak boleh. Nah, itu. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai lagi apalagi? Tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, mencabut rumput. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu nanti kalau dilakukan berarti harus membayar dam untuk menembusnya. Itu kepada siapa? Ya kepada petugas. Wah, itu jadi dulu saya pernah bawa jamaah umroh, jamaah ihram, ya itu dibilangin. Jadi dia itu dari sudah niat ihram ya dari Madinah. Kemudian dia itu sampai ke Mekah, itu kan belum tahallul berarti ya, karena belum selesai, belum melaksanakan rukun-rukun berikutnya. Gara-gara kopernya itu hilang. Loh, akhirnya dia ketika gara-gara kopernya hilang itu lucu. Ketika gara-gara kopernya hilang lucu. Dia itu pakai selawar aja, pakai celana pendek, dia tuh lari ke sana, lari kemari, tidak pakai baju, tidak pakai apa. Saya ingatkan, Bapak mohon maaf, Anda sedang ihram Bapak, ini kok pakai celana pendek, ini muhrimnya di mana ini? Maksudnya muhrimnya apa? Baju ihramnya di mana? Kok nggak pakai baju ihram itu? Akhirnya dia mengatakan, Allah ini tidak ketahuan oleh orang Arab katanya. Saya kaget, ya Allah. Seperti itulah jikalau beribadah tanpa ilmu. Lah bagaimana sing yang melarang itu orang Arab atau itu peraturan Allah? Itu adalah hukum syara atau hukumnya orang Arab. Jadi Islam itu tidak identik dengan orang Arab. Ini adalah hukum Allah, ketentuan Allah yang harus kita jaga, siar-siarnya. Nah, itu ya, la tuhillu sya'airallahi, siar-siarnya harus kita jaga. Itulah hukumnya, itulah peraturan itu. Jikalau kita tiba-tiba tidak sengaja melanggarnya, ya harus diri kita yang menghukum kita. Kita sampaikan kepada petugas yang membimbing kita. Tadi tiba-tiba saya itu pakai wangi-wangian, tidak
tidak sengaja bagaimana? Ya sudah, ya dia bayar dam untuk untuk menebus kesalahannya itu. Itu jikalau seperti itu. Jikalau dia melanggarnya. Nah itu jadi seperti itu. Tidak boleh pakai tutup kepala bagi yang laki-laki. Tidak boleh pakai tutup kepala misalnya di antara larangan-larangan itu. Jadi harus pakai ilmu. Ini adalah aturan yang telah ditentukan oleh Allah setelah kalian beriman kepadanya. Iman kepada Allah sehingga seterusnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu ya. Wala yajrimannakum tadi mana? Wa idza halaltum fastadu. Ya ini perintahnya. Jadi setelah tadi ada larangan untuk memburu, setelah itu fastadu ketika sudah tahallul, wa idza halaltum ketika kalian sudah tahallul, maka fastadu. Maka berburulah kalau mau, silahkan, tidak masalah. Jadi ini berarti bagaimana? Berarti berburu itu hukumnya apa? Hukum asalnya berburu itu apa? Mubah. Hukumnya mubah. Hukum asalnya berburu itu adalah mubah. Kemudian diharamkan berburu karena kalian sedang melaksanakan ihram. Kemudian setelah selesai ihram tahallul, maka hukum itu dikembalikan lagi. Jadi maksud saya tadi saya katakan satu kalimat di sini adalah kalimatnya adalah fiil berbentuk fiil amar, ya, berbentuk perintah, tapi didahului dengan larangan. Ya, pertama dilarang untuk berburu karena Anda sedang niat ihram. Ya, sudah kita ambil mikot, sudah pakai baju ihram, sholat 2 rakaat, sudah melaksanakan niat ihram, nah, sudah. Berarti larangannya harus dipenuhi. Sebagaimana ketika Anda sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam, maka harus dipenuhi apa-apa yang dilarang di dalamnya. Ngomong misalnya, Allahu Akbar sambil makan. Nah itu berarti kan salah. Begitu juga ketika niat ihram. Baik setelah niat ihram, maka larangan-larangan itu harus kita penuhi. Bukan penuhi, maksudnya adalah artinya ketika dilarang jangan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Ada perintah yang kemudian didahului oleh larangan, maka kemudian diperintahkan kembali. Maksudnya ayat ini, maksudnya hukum ini mengembalikan hukum asalnya. Sebelum haram hukumnya adalah mubah. Haram karena ada sesuatu, yaitu adalah ihram tadi. Setelah dilarang kemudian selesai tahallul dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi hukumnya. Fastadu. Jadi kalau nggak dikembalikan begini sampean repot. Ini ya, awalnya mubah karena sampean ihram kemudian dilarang. Loh, nggak ada hukum pengembaliannya. Loh, ini sudah pernah ihram, maka nggak boleh berburu. Ini kan jadi repot nanti. Jadi artinya dikembalikan lagi. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali membuat kalian berdosa sana'anu qaumin, membenci atau kebencian sesuatu kaum kepada kalian, ansaddukum, karena mereka menghalangi kalian, anil masjidil harami, dari masjidil haram. Anta'atadu, yaitu bahwa kalian berbuat melampaui batas pada mereka. Nah ini adalah kita lihat ayat ini ya, asbabun nuzulnya ayat ini, ayat yang kedua ini adalah menurut Zaid bin Aslam ya, menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW pada para sahabat saat berada di Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang dihalangi orang-orang musyrik untuk sampai ke Baitullah. Keadaan ini membuat para sahabat marah. Suatu ketika dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umroh
berjalan melintasi mereka, para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita juga menghalang-halangi mereka sebagaimana kita pernah dihalang-halangi. Nah itu ya, ini adalah itu. Jadi ini ayat yang memang sebelum ada larangan orang-orang musyrik itu melaksanakan haji dan umroh. Jadi dulu sebelum sebelum Islam datang, ya biasa orang-orang Arab itu, orang-orang musyrik itu melaksanakan haji maupun umroh. Jadi haji umroh itu ya memang sebelum Nabi sudah ada, ya, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini turun karena seperti itu, sehingga ada ya ketika ya ada rombongan dari sahabat ketika mau melaksanakan umroh, ya itu ya, tiba-tiba ada rombongan juga kaum musyrik itu mau melaksanakan umroh juga gitu ya. Umroh juga, kemudian ada yang bisik-bisik gitu. Gimana? Dulu kan kita dihalang-halangi di Hudaybiyah ini, dicegah nggak boleh masuk ke Baitullah oleh mereka. Gimana sekarang kita hadang mereka jangan sampai ke Baitullah lah itu. Sehingga ayat ini turun. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ay saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Dan jangan sekali-kali membuat kalian berdosa kebencian suatu kaum kepada kalian karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Anta'tadu, yaitu bahwa kalian berbuat melampaui batas. Nah ini ya, subhanallah. Jadi luar biasa, walaupun dibuat yang sedemikian rupa, tidak ada dendam di dalam kaum muslimin, tidak boleh melakukan seperti itu. Ya, walaupun ada perang Badar, walaupun ada perang Uhud, banyak sekali yang gugur, itu ya. Ada perang Khandaq, perang Parit yang begitu luar biasa menguras energi, ya, ketika Fathul Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, tidak ada pembantaian di sana. Kemudian dibunuhi orang-orang yang dulu pernah membunuh juga tidak, itu ya. Mereka orang-orang yang merampas harta-harta mereka ketika ditinggal hijrah, ya, tanahnya, tokonya, usahanya hancur lebur, dijarah oleh mereka. Kemudian ketika penaklukan kota Mekah, orang-orang yang beriman tidak melakukan balas dendam, maka disebut dengan Fathul Makkah, penaklukan, bukan penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Ketika datang kepada bangsa lain, dia datang menjajah. Kalau Islam datang kepada bangsa lain, di situ adalah yang namanya futuhat, ya. Futuhat, ya. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari penghambaan kepada manusia kembali kepada Allah, sehingga tidak ada terjadi kezaliman. Ji'tukum uharrirukum min ibadin nas ila ibadir rabbil ibad. Ini adalah pidatonya Sultan Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Ji'tukum, saya datang kepada kalian, uharrirukum, untuk membebaskan kalian, min ibadin nas ila ibadir rabbil ibad, dari penghambaan kepada manusia kembali kepada menghamba kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan begitu ya. Jadi ada dendam-dendam seperti tidak ada. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu. Dan tolong menolonglah kalian 'alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, dan takwa. Jadi ya, jadi kita diseru oleh Allah, diperintahkan oleh Allah saling tolong menolong. Tolong menolong apa ini? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong atas perbuatan kebaikan dan takwa kepada Allah. Dan sebaliknya, wala ta'awanu, dan jangan kalian tolong menolong, alal ismi, dalam perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuhan. Kita dilarang untuk tolong menolong dalam apa? Dalam perbuatan dosa. Nah itu ya, tapi harus tolong menolong dalam perbuatan baik, dan jangan sampai kita bermusuhan
ta'tadu. Nah, itu tadi ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kenapa harus takut kepada Allah? Ya, kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Tapi ingat, jikalau kita itu tidak takwa kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, sangat keras siksanya. Sangat keras siksanya. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan surat Al-Maidah tadi ya, ayat yang kedua bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga dikasih kemudahan oleh Allah untuk datang ke Mekah dan Madinah. Amin ya. Sampai kepada Masjidil Haram. Amin. Ya, kemudian sampai kunjung kepada makam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Biar kita tahu syiar-syiar Allah, sa'airallah, syiar-syiar Allah kita tahu di sana. Nah, ketika kita sedang ihram, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah bisa ihram walaupun mungkin ya haji maupun umrah. Insya Allah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.